Masih lanjut, masih kuat? Untuk kuat kibarkan bendera dan silakan keluar. Keluar. Baik, saya lanjutkan. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengajarkan kepada panjenengan bahwasanya penyakit itu yang sedang kita berusaha untuk memperkenalkan diri kepada penyakit itu, ternyata penyakit itu hanya sebuah kamuflase. Penyakit itu adalah sebuah pantes-pantes dalam sebuah proses berbentuk kasih sayang atau azab dari Allah. Karena saya banyak sekali menemui penyakit itu yang diberikan Allah kepada dia itu bukan karena murni sakit karena virus, kuman, dan bakteri, tapi karena Allah sedang memberikan hukuman kepada dia. Satu contoh, saya dulu iskal ketika Gus Amah mengatakan bahwasanya ada penyakit yang muncul karena gaya hidup. Dan saya menemui itu sudah sangat banyak sekali ketika seorang perempuan yang baru-baru berumah tangga, punya anak satu, mulai hamil, punya anak satu sampai punya anak dua. Penyakit yang muncul itu pertama yang sering terjadi, sulit punya keturunan. Kedua, sering keguguran. Ketiga, cekcok. Dan muncul penyakit-penyakit medis seperti kanker, serviks, miom, kista, dan seterusnya. Ternyata penyakit-penyakit ini muncul karena pola hidup, gaya hidup yang tidak benar. Maka ketika ini terlambat ditangani sampai menyebabkan perceraian. Nah ini, nanti dari mana munculnya? Saya akan ajarkan pada kalian. Ternyata penyakit-penyakit yang muncul kepada rumah tangga yang baru itu adalah karena dari gaya hidup seorang perempuan yang salah ketika dia masih gadis. Pertama, dari pola makan. Yang dimakan itu mengandung pewarna pengawet dan terlalu sering makan mie instan, makan minuman kaleng. Dan pola makan, cara makannya salah, yang dimakan salah. Cara makannya salah gimana? Makan nggak baca bismillah, makan sambil berjalan, makan pakai tangan kiri. Ini Allah akan munculkan penyakit ini setelah dia berkeluarga. Banyak saya temui yang tiba-tiba tidak pernah punya riwayat, tiba-tiba punya tumor, kista, kanker payudara, hamil, bilang, keguguran dan seterusnya. Yang kedua, karena dia medit kepada siapa? Bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada dirinya dia pelit. Mau mengeluarkan uang untuk biaya hidupnya itu sulit, angel, sayang betul. Untuk berobat ya sayang. Jadi gaya hidup ini akan diberikan imbalannya oleh Allah ketika dia memulai berumah tangga. Yang ketiga, dia pernah berbuat salah kepada ibunya. Kalau sampai hatinya ibunya tersakiti, biasanya yang muncul itu seputar penyakit hati, liver, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Kalau ibunya sampai dibuat menangis, ibunya sampai dibuat dadanya sesak, biasanya yang muncul penyakit seputar dada, seputar mata. Makanya ketika ketemu dengan penyakit-penyakit seperti ini, jangan engkau obati penyakitnya, tapi temukan sumbernya. Bocah kuwi kon njaluk ngapura karo wong tuane, maka sembuh. Ini yang banyak dari kita itu menyembuhkan penyakitnya tapi tidak tahu sumbernya. Contoh ain itu penyakit yang diberikan oleh Allah paling berbahaya kedua setelah kematian. Dan penyakit ini sering muncul kepada anak yang belum balik. Apa penyakitnya? Ya buahnya. Semua penyakit kepada anak yang belum balik itu 70%-nya ain. Apa? Idiot, indigo, step, lumpuh, hiperaktif, hula-hulu. Ini penyakit yang Allah berikan kepada anak karena ain dari orang tuanya.
Maka kalau ada anak indigo, anak idiot, jangan engkau sembuhkan idiotnya, indigonya, tapi temukan sumber ainnya. Karena penyakit itu mau kamuflase, Pak. Satu contoh, ain itu muncul dari persangkaan orang tua, kekecewaan orang tua, kebanggaan orang tua yang berlebihan, muncul ain. Contoh, anak, pertama anaknya laki-laki. Bapaknya pengen anaknya lanang, mama pengen anaknya wedok. Ternyata begitu lahir lanang, bapaknya gelo. Maka gelo, kekecewaan orang tua kepada anak bisa menjadikan muncul anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Ketika ada persangkaan orang tua kepada anak yang berlebihan menjadi ain. Bocah kedua blek ora kaya kakange, hati-hati. Kena ain. Karena ini, ain itu ucapan kekaguman yang berlebihan, ucapan kebencian yang berlebihan diucapkan berulang-ulang tanpa melafazkan kalimat Allah. Itu menjadi ain. Jadi kalau ada bocah, cilik timur-timur bocah putih, tulis-tulis, dari bocah ke Allah. Semakin banyak yang memuji, maka dia akan kena ain. Dan ain itu sangat luar biasa. Maka ketika memuji seseorang, memuji anak kecil dan seterusnya, kita ketika memuji anak kita atau membenci anak kita selalu lafazkan Allah. Ya Allah, bocah Pak Angel menolong. Ya Allah, bocah kok pintar. Ini terhindar dari ain. Ain itu dari mana? Ain itu dari pandangan mata Azazil. Azazil itu siapa? Azazil itu gurunya para malaikat. Azazil itu yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam. Paham orang? Maka ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Azazil gak dalam sujud, akhirnya dibuang dan dibutakan oleh Allah, tidak punya mata. Makanya Azazil itu ketika mendengar suara apapun, dia mencari pandangan matanya, inilah yang menyebabkan ain. Jadi saya, kalau ada di video harus soalnya. Karena dengan pintar begitu. Ain ini adalah cikal bakal semua jenis setan dan iblis. Dan dia akan mencari apa yang disebut orang berulang-ulang tanpa melafazkan kalimat Allah. Jadi kalau kagum dengan sesuatu selalu. Dan ain ini sangat banyak saya temui. Ain itu, ciri-ciri penyakit ain itu mesti ada benjolan. Anak perempuan yang jerawatnya berlebihan, ya, tanya dulu haidnya lancar enggak? Lancar, tapi enggak. Kena ain itu pasti. Saya nemuin banyak santri, puluhan ratusan santri yang mukanya, mohon maaf, banyak jerawat. Saya panggil, jika sesuatu pesantren, ketemu santri yang kita panggil, duk, haidnya lancar. Besok pulang minta mandi sama ibu, sama bapak. Sembuh, glowing Pak. Gak usah pakai apa itu? Skincare. Skincare. Gus. Ternyata ya penyakit jerawat. Jadi cirinya itu seperti ini Pak. Ketika dia sembuh dengan penyakit ini, muncul penyakit lain, itu mesti ain. Dan ain itu tidak akan sembuh. Kalau belum sembuh akan muncul penyakit lain kalau sumber airnya belum ditemukan. Ya, maka air itu bisa disembuhkan dengan cara dimandikan air wudhu orang tuanya. Masih tak ulang meneh, kebangetan ini materi lawas di sini. Cuma zaman sering lalu. Kalau belum tahu berarti kemarin belum ikut. Itu terus nanti belum ngabdal apa lagi belum. Ya, kemarin gak ikut kok. Ini kan baru terkubur, baru bangkit dari itu. Lanjut. Maka ketika kita mendapatkan penyakit air yang sering kita obati, ada anak step ya, anak step. Sampai ya anaknya stepnya sembuh. Besok dia kena penyakit gatal. Sembuh gatalnya muncul penyakit lain. Ini berarti air. Maka penyakit ini sekedar kamuflase itu betul. Maka cari sumbernya, mandikan air wudhu, airnya sembuh. Nah kadang-kadang kita terlena,
Begitu anak kita berbiasa itu gatelan mandikan pakai bidara, sembuh katanya muncul penyakitnya. Termasuk anak yang sampai itu seringnya itu. Penyakit yang muncul kepada anak-anak yang belum baik 70%. Contoh, besok kalau anakku lahir lama, tak boleh diwedus. Ternyata pas anak lahir gak duit, lali. Dan Allah mengingatkan dengan cara mengambil harta halal kita dengan diberikannya anak kita yang sakit. Nilai-nilai nadar kepada anak itu menjadi aib buat anak. Termasuk anak yang dablek itu ya biasanya aib dari orang tua. Maka putuslah aib itu dengan cara-cara yang sangat jaga. Itu tanggung jawab kita. Kamu ini. Nah, sekarang bagaimana kita melihat bahwa satu penyakit itu ini mesti ada sumbernya, ada obatnya. Rumusnya seperti ini.